Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalina wal akhirina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala fi hadha as-sa'ir waladaka ummuka ya banu adama baqiya wa nasu'ala bayanuka kaunan surura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini, Al-Fakir Khatib mengajak kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah Jumat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal-amal kebaikan, sehingga semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia, mudah-mudahan ibadah kita semakin berkualitas, ibadah kita semakin khusyuk, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jika suatu saat kita dipanggil Allah, mudah-mudahan digolongkan menjadi orang-orang yang akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak adalah merupakan perekat di dalam rumah tangga. Hadirnya seorang anak di tengah-tengah kita menjadi pelipur lara. Tatkala kita pulang badan capek, lelah kita bekerja, melihat anak, melihat cucu, capek kita hilang. Tentu kita menginginkan orang tua ini memiliki keturunan-keturunan yang berkualitas, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah, anak yang bisa menyejukkan hati orang tuanya, anak yang syaraful abna dalilun ala syarafil aba, anak yang akan bisa mengangkat derajatnya orang tuanya dunia sampai akhirat, bukan justru menjadi anak-anak yang justru menjadi fitnah untuk orang tuanya. Inilah yang ingin khotib sampaikan di khutbah yang singkat ini. Beberapa hal kiat gimana supaya anak-anak kita tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak gampang, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita saat ini. Pertama, diawali dari rumah kita.
ketahuilah para jamaah, rumah kita itu adalah merupakan sekolahan yang pertama. Al-baitu madrasatul ula, sekolahan yang pertama. Anak cucu kita itu dari rumah kita. Siapa yang menjadi guru kita? Ayah, bapak, dan ibu menjadi guru buat anak-anak kita. Sadar atau tidak sadar, ucapan kita akan mudah ditiru oleh anak-anak kita. Tindak tanduk kita akan mudah ditiru oleh anak-anak kita. Kalau kita bicaranya baik di hadapan anak-anak kita, bicaranya santun di hadapan anak-anak kita, walaupun kita sedang marah kayak apapun, tapi begitu di hadapan anak kita itu bicaranya santun, bicaranya lemah lembut, maka yakinlah anak-anak kita akan bicara dengan baik. Jangan nyalahkan anak kalau anak bicara kotor. Jangan nyalahkan anak kalau anak kita bicaranya kotor, jorok. Kalau sementara orang tuanya, kita sebagai ayah dan ibu kadang-kadang bicaranya kotor di hadapan anak-anak kita. Ucapan, tindak tanduk kita mudah ditiru oleh anak-anak kita. Maka ciptakan suasana yang agamis di rumah kita. Selesai sholat maghrib, biasakan kita membaca Quran atau bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan nilai-nilai agama di rumah kita. Mau makan, biasakan membaca doa di hadapan anak-anak kita. Mau naik kendaraan, bacalah doa di hadapan anak-anak cucu-cucu kita. Mau keluar rumah, biasakan dengan membaca doa. Mau masuk rumah, biasakan dengan mengucapkan salam. Hal-hal yang kecil inilah yang insya Allah akan terekam oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Lalu saudara-saudaraku, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, masa usia sekolah. Muru auladakum bis-salati idza balaghu sab'an wa daribuhum idza balaghu 'ashran. Tatkala anak kita berumur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, suruh mereka sholat. Kalau andai kata umur 10 tahun anak kita belum mau sholat, maka pukullah. Fadribuhum idza balaghu 'ashran. Umur 10 tahun belum mau sholat, pukul anak-anak kita. Mukulnya untuk mendidik, bukan untuk mengazab, bukan untuk menyakiti. Pukul pakai anduk, pukul pakai saya nak sholat. Kadang-kadang begitu kita tega, anak-anak kita pukul tatkala umur 10 tahun belum mau sholat. Kadang-kadang kita maaf, kalah dengan anak-anak. Anak kita udah SMP, udah SMA, anak kita nggak mau sholat, kita diamkan. Kalau kita sayang sama anak, boleh keras tapi untuk mendidik anak-anak kita. Pengertian secara umumnya, kenalkan agar anak-anak kita nilai-nilai agama dari mulai anak-anak kita masih kecil. Kenapa umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun? Karena itu masa pertumbuhan. Kata baginda Rasul, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu anak belum banyak dosa. Dan kalau diajari agama, kalau diajari ibadah, mereka cepat bisa. Dan kalau sudah hafal, ingatannya akan panjang. Kalau kita sudah tua-tua, kadang-kadang hafalkan doa pendek, pagi hafal, sore sudah lupa. Sore hafal, malam sudah lupa. Maka yuk kita kenalkan anak-anak kita dengan nilai-nilai agama dari mulai kecil. Membangun anak-anak kita dari pondasi awal. Besar mereka nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi anggota DPR, ada yang menjadi pejabat. Tapi kalau sudah pondasi agama sudah kuat, maka insya Allah punya rank. Dan kalau dia jadi dokter, dokternya dokter beriman. Kalau dia jadi pemborong, pemborongnya pemborong yang beriman. Kalau jadi wartawan, wartawannya wartawan yang beriman. Apapun profesi kita, anak-anak kita sudah kenalkan, kita sudah kasih fondasi dengan nilai-nilai agama semenjak anak-anak kita masih kecil. Pilih kalau kita punya anak 2, 3 atau 4, kalau ada hafalannya bagus, masukkan pesantren hufaz.
Akan nanti muncul 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak-anak kita dari jamaah muawanah ini ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Muncul dari anak-anak kita, jamaah kita sendiri di sini. Nanti 5 tahun, 10 tahun ada yang menjadi generasi emas, menjadi ustaz, menjadi ulama yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang orang-orang tua yang sudah sepuh yang akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari anak kita sendiri. Kadang-kadang kita suka kebalik. Anak kita yang pintar, cerdas, masuk sekolah favorit. Tapi kalau anaknya sudah rusak, batu, sudah menjadi pecandu narkoba, orang tua sudah kewalahan, baru kita mencari pondok-pondok pesantren. Pilih anak kita yang cerdas, yang pintar, masukkan pesantren. Hufaz, ada yang menjadi penghafal Al-Quran. 2, 3 yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak kita, lingkungan, pergaulan. Hampir 70% anak kita pengaruh karena pergaulan. Jangan sampai menyesal mada tufidun nadam dan nadam demi Allah. Kalau kita nanti menyesal, kalau sudah anak kita sudah rusak, kita tidak akan ada gunanya. Kalau anak kita sudah terjerumus hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, ciptakan lingkungan yang baik, ciptakan lingkungan yang agamis di lingkungan anak-anak kita. Terakhir, yang keempat, doa. Ini yang banyak kita lupakan orang tua. Ada anak kita yang sekolah di Bandung, ada anak kita yang kuliah di Jakarta, ada yang di Jogja. Minta uang kita kirim, nggak pernah telat. Tapi kadang-kadang kita lupa mendoakan anak. Mendoakan anak. Anak itu saudara-saudaraku jamaah Jumat yang mulia, ibaratnya lampu. Orang tua di rumah ibaratnya genset. Genset dihidupkan. Lalu ada kabel sebagai penghubung. Anak kita insya Allah akan dibuka pintu hatinya oleh Allah. Orang tua di rumah jangan lupa berdoa. Bangun tengah malam, bacakan Fatihah anak-anak kita yang tidak ada di rumah. Agar apa? Agar dibuka pintu hatinya oleh Allah. Dan insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat untuk dirinya, lingkungannya, masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan dorongan buat kita semua para jamaah untuk terus membesarkan anak-anak kita. Tumbuh mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri